Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati, saya dari kelompok 1. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dini Dwendiani dan Muhammad Basri. Materi yang akan saya bahas di sini adalah security. Adapun pengertian security yaitu serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integrasi, dan ketersediaan sumber daya, seperti objek, database, server proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Adapun tujuan dari security yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakaian memiliki hak akses. Pada sistem terdistribusi, ancaman keamanannya adalah kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, mengubah, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Kemudian penyerangan pada sistem terdistribusi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyerangan pasif, kemudian yang kedua yaitu penyerangan aktif. Adapun di sini penyerangan pasif hanya mengamati komunikasi atau data. Kemudian penyerangan pasif secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan atau pengubahan email. Kemudian metode penyerangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu eavesdropping, kemudian yang kedua yaitu masquerading, kemudian yang ketiga yaitu message tampering, kemudian yang keempat yaitu replaying, kemudian yang kelima denial of service. Penyerangan tadi juga sering terjadi pada transaksi elektronik, maka dari itu keamanan sangat membutuhkan untuk banyak transaksi e-commerce, banking, dan email. Hal-hal di atas akan berjalan baik jika dibangun perencanaan sistem yang aman yang bertujuan untuk mencegah semua serangan untuk diketahui ataupun yang akan datang. Adapun kinerja kriteria rancangan sistem keamanan yang buruk yaitu antarmuka, jaringan tidak aman, kemudian membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia, kemudian algoritma, kemudian program bagi penyerang. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Enkripsi ini adalah teknik dari keamanan. Kemudian ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama itu shared secret key, kemudian yang kedua public atau private key pair. Kemudian keamanan data terenkripsi tergantung pada yang pertama yaitu algoritma kriptografi, kemudian kunci, kemudian ketiga itu kunci yang panjang. Adapun layanan autentikasi yaitu meyakinkan bahwa seorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi ini meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Kemudian adapun contoh autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. Yang pertama itu SIM atau KTP digunakan untuk mengakses berbagai layanan. Kemudian SIM atau KTP sebagai alat bukti. Kemudian institusi yang mengeluarkan SIM dan KTP. Kemudian sebuah identitas, nama pemegang SIM atau KTP dan lain-lain. Adapun tanda tangan digital yaitu fungsinya mirip dengan tanda tangan biasa. Yang pertama itu menjaga autentikasi, kemudian kedua menjaga integrasi, kemudian yang ketiga memberikan layanan non-repudiation atau klaim yang tidak benar. Kemudian kriptografi kunci simetris, yaitu satu kunci digunakan dalam proses inskripsi dan deskripsi. Kemudian prinsip kerjanya yaitu mengirim dan menerima sepakat menggunakan sistem kriptografi, kemudian mengirim dan menerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu, kemudian dilakukan inskripsi sebagai pengiriman teks inskripsi setelah diterima.
Adapun mekanisme dan teknik security yaitu untuk dapat diwujudkan layanan keamanan jaringan, pengembangan sistem dapat menggunakan mekanisme keamanan jaringan. Rekomendasi itu juga mendefinisikan beberapa mekanisme keamanan jaringan. Teknik security. Keamanan sering dipandang hanyalah merupakan masalah teknis yang melibatkan atau tidak tertembusnya suatu sistem. Keamanan ini sendiri memiliki suatu konsep yang lebih luas yang berkaitan ketergantungan suatu institusi terhadap institusi lainnya. Di dalam aplikasi, suatu pembentukan sistem yang aman akan mencoba melindungi adanya beberapa kemungkinan. Serangan yang dapat dilakukan di sini yang pertama yaitu dibuatnya sistem pendeteksi intrusi. Kemudian yang kedua adanya sniffing atau penyadapan. Kemudian yang ketiga adanya scanning atau pemindaian. Kemudian yang keempat adanya IP spoofing. Dan kelima antivirus yang kena firewall. Security atau keamanan merupakan suatu sistem keamanan yang terdistribusi untuk melindungi data-data yang penting yang berhubungan dengan komunikasi digital, aktivitas digital, dan konflik digital. Security ini pun diperlukan karena internet itu rentan terhadap gangguan keamanan karena sifat internet yang terbuka, sikap dan pandangan pemakaian dan tidak adanya solusi yang komprehensif. Kemudian ada pun juga teknik security, solusi keamanan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama didirikannya pusat informasi tentang keamanan seperti CRT, Security Focus, atau Symantec. Kemudian yang kedua, adanya milis-milis tentang keamanan sistem. Kemudian yang ketiga, adanya pembentukan jaringan tim penganggap insiden di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, adanya peningkatan kesadaran terhadap masalah keamanan. Kemudian yang kelima, adanya pendidikan bagi penggunaan umum, adanya pelatihan bagi personil teknis dan administrator jaringan. Itulah persentase dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.